Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan analisa gas darah. Analisa gas darah itu merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mengukur keasaman atau pH, jumlah oksigen, dan karbon dioksida di dalam darah. Fungsi pemeriksaan analisa gas darah itu ada dua. Yang pertama, dapat menilai fungsi kerja paru-paru dalam menghantarkan oksigen ke dalam sirkulasi darah, serta dapat mengambil karbon dioksida dari dalam paru-paru. Yang kedua, fungsinya itu dapat menilai kerja ginjal dalam mengeluarkan kelebihan HCO3- atau dapat mereabsorpsi sinyal. Ketidakseimbangan antara oksigen, karbon dioksida, dan tingkat pH darah dapat mengindikasi adanya suatu penyakit atau kondisi medis tertentu. Sebagai contohnya yaitu ada pada gagal ginjal, gagal jantung, diabetes yang tidak terkontrol, pendarahan, keracunan zat kimia, overdosis obat, serta syok. Pemeriksaan analisa gas darah itu meliputi pemeriksaan oksigen, pemeriksaan karbon dioksida, pH, serta HCO3-. Prinsip pemeriksaan AGD. Masing-masing elektroda merupakan potentiometrik, di mana tegangan atau voltase yang timbul akan menyebabkan ion H+ masuk ke dalam membran semipermeabel pada masing-masing elektroda. Besarnya ion H+ yang masuk ke masing-masing elektroda setara dengan pH, PCO2, dan PO2. Selanjutnya itu pemeriksaan analisis gas darah. Yang pertama ada tahap pra-analitik. Di antaranya ada persiapan pasien, terus pengambilan sampel darah. Sampel darahnya itu diambil dari pembuluh darah, arteri atau kapiler. Terus pengambilan sampelnya itu secara tertutup atau anaerob. Dan memakai antikoagulan heparin. Kenapa memakai antikoagulan heparin? Karena dapat menurunkan konsentrasi trigliserida darah. Lalu untuk pengambilan darah arteri itu yang harus diperhatikan, darah tidak boleh ada bekuan atau gelembung udara. Lalu sebelum diperiksa, sampelnya itu harus dihomogenkan dulu dengan antikoagulan tersebut. Terus sampelnya itu harus segera diperiksa, tidak boleh ada penundaan. Diperiksa kurang lebih 10 menit di suhu kamar. Kenapa tidak boleh ada penundaan? Karena sifat gas itu mudah menguap dan metabolisme sel terus berlangsung. Jadi dapat menurunkan pH. Jika tidak bisa diperiksa langsung, dapat ditunda maksimal 1 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan analisa gas darah tahap analitik. Alat blood gas akan mengukur pH, PCO2, dan PO2 dengan menggunakan 4 elektrode dan menghitung kadar HCO3-, TCO2, persen saturasi O2, dan defisiensi basa dari buffer basa normal atau NBB. Sebelum melakukan pemeriksaan gas darah, selalu lakukan pemeriksaan pemantapan mutu internal terlebih dahulu. Dianjurkan menggunakan 3 level dan dilakukan idealnya setiap 8 jam. Biasanya alat ini akan melakukan autokalibrasi. Lakukan pengecekan reagen, pemeriksaan yang dipakai tidak boleh kadaluarsa. Yang selanjutnya yaitu ada tahap pasca analitik. Pada tahap pasca analitik ini dilakukan pencatatan hasil dan penilaian hasil. Hasil pemeriksaan harus segera dikeluarkan. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama yaitu TO2. TO2 adalah total O2, yaitu jumlah oksigen bebas yang terlarut ditambah dengan oksigen yang terikat pada hemoglobin di dalam darah. Yang kedua yaitu ada saturasi O2. Saturasi O2 adalah R jumlah oksigen yang terikat pada Hb dibagi dengan kapasitas pengikatan oksigen oleh Hb dikali dengan 100%. Yang ketiga yaitu ada PO2. PO2 adalah tekanan parsial O2, yaitu tekanan yang disebabkan oleh kandungan O2 dalam darah arteri. Selanjutnya ada PCO2 adalah tekanan darah parsial CO2, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh adanya CO2 dalam darah arteri. Yang terakhir yaitu ada istilah pH. pH adalah kadar ion hidrogen bebas dalam larutan tersebut. Selanjutnya, komponen alat gas darah, pH, PCO2, dan PO2 diperiksa secara langsung dengan menggunakan elektroda yang berbeda. Adapun jenis elektroda yaitu ada 4. Yang pertama elektroda pH, yang kedua elektroda reference, yang ketiga elektroda PO2, yang keempat elektroda PCO2. Selanjutnya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil. Yang pertama ada pH.
Nilai normal pH adalah 7,35 sampai 7,45. Kurang dari 7,35 yaitu asidosis, sedangkan lebih dari 7,45 yaitu alkalosis. Yang kedua ada hidrogen. Nilai normalnya 35 sampai 45 mmol per liter. Kurang dari 35 yaitu alkalosis, sedangkan lebih dari 45 yaitu asidosis. Selanjutnya ada tekanan partial oksigen. Nilai normalnya adalah 80 sampai 90 mm air raksa. Kurang dari 60 harus mendapatkan oksigen. Kurang dari 26 resiko kematian. Selanjutnya ada tekanan partial karbon dioksida. Nilai normalnya 35 sampai 45 mm air raksa. Kurang dari 35 yaitu partial alkalosis, sedangkan lebih dari 45 yaitu partial asidosis. Yang terakhir ada ion karbonat. Nilai normalnya adalah 22 sampai 26 mmol per liter. Nilai kurang dari 22 yaitu metabolik asidosis, sedangkan lebih dari 26 yaitu metabolik alkalosis.